Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Siren. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini diperankan oleh Jayam Raffi, Kerti Suresh, Anupama Parameswaran, Yogi Babu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang suami kepada orang-orang yang telah membunuh istrinya. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di mana ada seorang anak yang bernama Malar. Terlihat dia sedang mengikuti lomba pidato yang diselenggarakan di sekolahnya. Pidatonya bertemakan tentang seorang ayah. Dalam pidatonya, Malar bercerita jika ayahnya ada di luar negeri dan dia sangat merindukannya. Malar membawakan pidatonya dengan sangat baik hingga mendapatkan penghargaan dari pihak sekolah berupa miniatur yang menggambarkan ayah dan anak sebagai pialanya. Malar tinggal bersama bibi dan neneknya karena ibunya telah lama meninggal saat dia masih kecil. Sedangkan ayahnya yang bernama Tilagan menjalani hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan istrinya. Tilagan dipenjara pada saat Malar berusia 1 tahun. Sebelum dibawa ke penjara, Tilagan meminta agar ayahnya tidak memberitahukan kepada Malar bahwa dirinya dipenjara. Lebih baik dia dianggap mati daripada anaknya menderita bila tahu kalau ayahnya seorang narapidana. 14 tahun pun berlalu. Tilagan sering menolak pembebasan bersyarat yang diajukan oleh ibunya. Dia menolak karena dia takut anaknya tidak akan menerimanya. Kemudian, ibunya kembali mengajukan pembebasan bersyarat karena ayah Tilagan sakit keras. Akhirnya Tilagan menyetujuinya. என் பிள்ளைக்கு பொடிசு பொடிசா இருந்தாதான் பிடிக்கும். Sebelum kedatangannya, ibu dan adik perempuannya sedang memasak untuk menyambut kedatangan Tilagan dari penjara. Ibunya berkata bahwa dia sengaja masak makanan kesukaan Tilagan karena di penjara belum tentu Tilagan bisa makan enak. Ibunya tidak menyadari kalau perkataannya terdengar oleh Malar yang baru pulang sekolah. Mendengar itu, sontak saja Malar marah dan dia pun kecewa berat karena selama ini neneknya bahkan semua orang terdekatnya telah berbohong. Neneknya mencoba membujuknya, namun saat Malar membuka kamarnya, dia membawa semua barang-barangnya hingga melepaskan foto yang dipajang di dinding. Malar berkata bahwa dia tidak ingin melihat atau dilihat oleh narapidana. Kemudian, Malar pergi ke rumah bibinya yang berseberangan dengan rumah sang nenek. Di sisi lain, Tilagan tiba di rumahnya. Dia disambut haru oleh keluarganya. Kemudian, Tilagan langsung menghampiri ayahnya yang sedang sakit. Setelah itu, Tilagan berkumpul dengan keluarganya. Dia menyadari bahwa foto yang terpajang di dinding ada yang hilang. Ibunya berkata bahwa dia tahu siapa yang Tilagan cari. Ibunya menyatakan bahwa setelah Malar mengetahui akan kedatangan ayahnya, dia marah dan pergi ke rumah bibinya. Tilagan pun mengerti. Dia menjawab bahwa mereka tidak perlu khawatir karena masa pembebasan bersyarat yang diberikannya hanya 2 minggu saja dan dia tidak bermaksud untuk mengganggu kenyamanan putrinya. Diketahui, selama pembebasan bersyaratnya, Tilagan diawasi oleh petugas polisi yang bernama Valankani. Dia merupakan salah satu anggota polisi yang mempunyai kebiasaan buruk, sehingga dia sering lalai dan terlambat menjalankan tugasnya. Valankani sangat doyan makan. Saat Valankani melahap makanan yang disediakan oleh ibu Tilagan, Tilagan diam-diam keluar untuk melihat anak kesayangannya yang selama 14 tahun tak pernah melihatnya. Kemudian, terlihat Malar keluar dari rumah bibinya yang hendak berangkat ke sekolah. Namun kesempatan itu sirna karena pandangannya terhalang oleh bis jemputan sekolah. Ini lagi mau kemana? Tilagan dan Valankani pergi ke kantor polisi untuk menandatangani laporan pembebasan bersyarat yang harus dilakukan setiap hari selama masa pembebasannya. Setelah sampai ke kantor polisi, terlihat seorang inspektur bernama Nandini sedang menginterogasi pelaku pencurian sepeda bernama Vikram. Diketahui, Vikram merupakan pencuri kecil yang jahil. Tilega, Tilega. Keesokan harinya, ibunya memberitahu Tilagan bahwa bis sekolah tidak datang, yang berarti itu kesempatan untuk Tilagan melihat putrinya, karena Malar akan berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Dengan raut wajah senang, Tilagan bergegas menyusul Malar.
Namun di tengah perjalanan turun hujan deras yang membuatnya terpaksa berteduh di sebuah warung. Di sana terlihat beberapa anak sekolah pun berteduh. Tak disangka, Malar dan temannya pun datang. Sontak saja Tilagan menangis bahagia karena setelah 14 tahun, akhirnya Tilagan berhasil melihat putri cantiknya. Tak lama kemudian datanglah sekelompok pemuda bermotor. Salah satu dari mereka adalah Vikram. Mereka pun ikut berteduh di sana. Terlihat mereka menggoda Malar dengan bahasa yang tidak baik yang membuat Malar tak nyaman. Sehingga Malar dan temannya pun pergi. Sebelum pergi, temannya bilang, kenapa Malar tidak segera menelpon ayahnya di luar negeri dan melaporkan pemuda jahil tersebut. Malar pun menjawab, jika ayahnya selalu sibuk, namun dia pasti akan segera mengadukannya. Malar terpaksa berbohong pada teman-temannya, karena jika mereka tahu ayahnya seorang napi, mereka akan menjauhi Malar. Setelah Malar pergi, Tilagan sangat marah dan memberikan pelajaran kepada para pemuda jahil tersebut. Setelah mereka berhasil dilumpuhkan, polisi pun datang. Melihat itu, Tilagan bergegas pergi, dan polisi pun membawa para pemuda itu ke kantor. Hari pun berganti. Saat Tilagan ke kantor polisi untuk menandatangani laporan hariannya, Vikram yang ditahan bilang ke petugas bahwa Tilaganlah yang memukuli mereka tanpa sebab. Mendengar itu, anggota polisi yang bernama Murti berkata kepada Tilagan bahwa dia akan melapor pada Inspektur Nandini dan itu akan membuat masa pembebasan bersyaratnya diakhiri. Namun Tilagan menjelaskan bahwa dia melakukan itu karena anak kesayangannya dilecehkan mereka. Tilagan berkata, ayah mana yang tak marah ketika melihat anaknya dilecehkan di depan matanya, dan itu membuatnya hilang kendali. Mendengar itu, Murti yang mempunyai sifat sosial yang baik mengerti akan perasaan Tilagan. Dia pun langsung menyeret Vikram CS ke dalam sel lagi. Kemudian Murti bilang bahwa dia khawatir dengan pembebasan bersyarat Tilagan jika Nandini mengetahui kasus pemukulan ini. Murti pun berinisiatif untuk melepaskan Vikram CS demi kebaikan Tilagan sebelum Nandini mengetahuinya. Terlihat, pandangan Tilagan terhadap Vikram sangatlah tajam. Di sisi lain, keluarga besar Manikam sedang merayakan keberhasilan bisnisnya. Diketahui dia merupakan pengusaha minuman keras yang bebas beroperasi karena bekerja sama dengan salah satu komandan polisi yang korup bernama Nagalinggam. Di sana, terlihat orang kepercayaan Manikam ikut serta dalam perayaannya, termasuk Anbazagan atau akrab dengan sebutan Anbu. Diketahui, selain bekerja sama dengan Manikam, Anbu beroperasi sebagai konsultan properti. Dia dikenal jahat dan haus kekuasaan, hingga Anbu menyuruh orang yang bernama Mani untuk membunuh Manikam demi mengambil alih kekuasaan di bisnisnya. Mani dijanjikan diberi upah berupa uang dengan jumlah 50 lak. Saat malam hari, Tilagan dan Valankani menuju pulang dari kantor polisi. Di tengah jalan, Tilagan merayu Valankani untuk mengajaknya ke suatu toko minuman. Tentu saja Valankani sangat setuju. Mereka pun pergi ke sebuah toko minuman yang diketahui toko tersebut milik Manikam. Setelah sampai, Tilagan menutupi sebagian wajahnya dengan alasan jika dia takut ada seseorang yang mengetahuinya karena dia sedang dalam masa pembebasan bersyarat. Jika ada yang tahu dia berkeliaran, maka itu akan menjadikan masalah untuk Valankani. Mendengar itu, Valankani memuji kecerdasan Tilagan. Dengan modal seragamnya, Valankani meminta sekotak minuman kepada penjaga toko dengan alasan raja patroli malam. Tentu kita tahu, dia melakukan itu demi mendapatkan minuman secara gratis. Dia menyuruh Johnny meletakkan minuman itu di mobilnya dan mengatakan jika pria itu adalah temannya dari luar negeri. Tak lama kemudian, Anbu dan Manikam datang. Kemudian Anbu bergegas pergi dengan alasan ada urusan mendadak. Terlihat Anbu menghubungi Mani untuk segera membunuh Manikam yang sedang sendirian di toko mirasnya. Setelah Valankani mendapatkan minumannya, kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi. Terlihat Vikram diam-diam bersembunyi dan melihat mereka dari kejauhan. Tilagan mengajak Valankani minum bersama di suatu tempat yang aman. Dia berkata, jika minum di tempat terbuka, dia takut ada orang yang melihatnya dan melaporkan mereka. Valankani pun setuju, dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke suatu tempat yang sudah direncanakan.
Di sisi lain, Mani melangsungkan aksinya dan langsung menusuk-nusuk leher Manikam hingga diyakini tewas. Kemudian dia pun pergi. Di pagi hari, petugas kepolisian dan para anggota Manikam memenuhi area toko mirasnya. Nandini datang untuk menyelidiki kematian Manikam. Namun di sana, Nandini disoraki dan diolok-olok massa karena Nandini sudah kehilangan citranya sebagai polisi. Diketahui, Nandini baru bertugas kembali setelah mendapatkan skorsing, karena baru-baru ini dia menyebabkan seorang tahanan tewas dalam penyelidikannya. Dari dulu Nandini dikenal sebagai polisi arogan dan tegas. Terlihat, Nandini beserta anggotanya mulai melakukan penyelidikan dan mengumpulkan berbagai temuan-temuan penting, dari mulai pemadaman listrik hingga menggali informasi pada penjaga toko yaitu Johnny. Dia menjelaskan bahwa saat kejadian, dia tidak berada di sana karena sedang mengirim barang ke pelanggan. Dia berkata bahwa saat dia datang, listrik telah mati dan dia pun langsung melihat bosnya yang sudah tewas. Di tengah penyelidikan, Nagalinggam datang dan berkata pada Nandini bahwa Nandini tidak bisa diandalkan. Dia bilang bahwa dia akan menugaskan tim lain untuk menyelidiki kematian teman dekatnya itu. Saat mereka keluar, massa menyoraki Nandini. Begitupun dengan Anbu. Dia menutupi kejahatannya dengan bertingkah seolah-olah merasa kehilangan atas kematian bosnya. Di sisi lain, Tilagan meminta bantuan Valankani mencarikannya seorang broker untuk membantu menjualkan tanah kapling milik Tilagan di daerah Kuti. Karena dibujuk dengan minuman keras, Valankani pun bersedia dan bergegas menghubungi Anbu yang sedang mengadakan pertemuan dengan Nagalinggam mengenai kematian Manikam. Anbu berkata pada Nagalinggam bahwa dia menyesal karena malam itu dia tidak bersama Manikam karena ada urusan penjualan lahan. Kemudian, dia mengangkat telepon dari Valankani. Valankani memberitahu bahwa Nandini dan anggotanya telah menemukan pisau yang dipakai untuk membunuh Manikam, dan tak lama lagi kepolisian akan menemukan pembunuhnya. Mendengar itu, Anbu panik. Saat itu, Tilagan mengingatkannya bahwa Valankani menghubungi Anbu untuk membicarakan masalah lahannya. Kemudian, setelah membicarakan tentang lahannya, Anbu memberitahunya agar menemuinya besok ke kediamannya di rumah pertanian. Setelah itu, Anbu menghampiri Mani yang sedang menghitung uang. Anbu memarahi Mani karena telah melakukan kesalahan dalam menjalankan aksinya. Anbu berkata bahwa sejak awal dia menyuruhnya membunuh dengan tidak meninggalkan jejak apapun. எனக்கு ஃபோன் போட்டு தனியா ரிப்போர்ட் Di கேட்குறேன். sisi lain, Nandini menemui dokter ahli dan meminta hasil otopsi Manikam. Dokter itu pun bilang bahwa dia merasa heran karena Manikam mati disebabkan pecahnya gendang telinga yang membuat pendarahan di telinga dan hidungnya. Dia berkata bahwa dia sempat melakukan otopsi beberapa kasus dan menemukan pola yang sama dengan kematian-kematian sebelumnya. Dia menjelaskan pada Nandini bahwa pelaku dengan pola tersebut bernama David. Dokter memberitahu bahwa David telah lama di penjara di lapas pusat yang berada di Falayam. Tentu kita tahu bahwa Nandini merupakan polisi yang sangat profesional dalam bertugas. Dia terus mencari data-data mengenai David demi mengungkap kasus kematian yang memiliki pola yang sama dengan kematian Manikam. Kemudian, Nandini menghubungi petugas lapas pusat dan menanyakan tentang David. Petugas tersebut pun berkata bahwa David telah lama dibebaskan. Mendengar itu, Nandini marah. Dia bilang bahwa David adalah pembunuh yang sangat profesional, dan sekarang banyak kasus pembunuhan dengan pola yang sama telah terjadi. Namun Nandini terkejut setelah mendengar dari petugas yang mengungkapkan bahwa David sudah meninggal tak lama setelah pembebasannya. Nandini pun bingung karena hanya dengan menggali informasi dari David dia bisa mengungkap kasus Manikam. Namun petugas berkata, jika David masih hidup, tetap saja Nandini tidak akan mendapatkan informasi darinya karena David bisu dan tuli. Tidak sampai di situ, Nandini terus mencari informasi dengan menanyakan hal-hal terkait pembunuhan Manikam kepada Johnny. Saat Nandini menanyakan waktu kejadian, dia terkejut melihat jam tangan milik Nandini telah dipakai oleh Johnny. Kemudian, Nandini menanyakan dari mana dia mendapatkan jam tersebut. Karena sebelumnya Nandini tersadar jika jam tangannya hilang di kantor polisi beberapa waktu yang lalu. Kemudian, Johnny menjawab jika dia menemukan jam tangan tersebut di toko saat setelah polisi membawa jenazah Manikam. Lalu, Nandini bertanya lagi, apakah ada seseorang yang tadi kenal pada malam itu di tokonya?
Johnny menyebutkan jika ada seorang polisi beserta temannya dari luar negeri mengambil sekotak minuman. Nandini pun menyuruh Murti untuk memeriksa siapa anggota yang berpatroli malam itu. Nandini juga menanyakan foto minuman di meja manikam. Johnny menjawab jika itu minuman yang disediakan untuk Anbu. Dia menjelaskan jika Anbu sering mengunjungi manikam, namun malam itu Anbu pulang lebih awal. Kemudian, Nandini bertekad untuk menggali informasi dari Anbu. Diketahui Anbu berada di kediamannya di rumah pertanian. Pada saat yang bersamaan, Valankani dan Tilagan masuk ke rumah Anbu, sesuai janji yang mereka sepakati untuk mengurus tanah kapling milik Tilagan. Kemudian, Tilagan meminta Valankani untuk mengambil berkas yang tertinggal di mobil. Saat Valankani mengambilnya, Tilagan diam-diam pergi ke halaman belakang sambil memberi makan burung peliharaan Anbu. Tak lama kemudian Anbu datang. Dia terkejut akan kedatangan Tilagan. Dia pun menanyakan apa tujuannya datang ke kediamannya. Tilagan menjawab jika dia kliennya yang malam tadi menghubunginya lewat Valankani untuk mengurus penjualan tanah kaplingnya. Namun tak lama kemudian, Anbu mulai tersadar jika Tilagan yang berada di depannya merupakan sopir ambulan yang belasan tahun lalu telah melukai keningnya, yang hingga sekarang lukanya masih membekas. Sontak saja, Anbu langsung mencekik Tilagan, namun Tilagan berontak dan menutupi seluruh kepalanya dengan kantong plastik, yang membuat Anbu susah bernapas dan penyakit asmanya kambuh. Saat Anbu mulai mencari alat pereda asmanya, Tilagan menunjukkannya dan memberikannya kepada Anbu. Tanpa berpikir, Anbu pun menghisapnya. Namun bukannya membaik, Anbu malah semakin parah hingga berkeringat darah. Diketahui, jauh-jauh hari Tilagan telah memasukkan hidrogen sianida ke dalam alat pereda asmanya. Di sisi lain, Valankani yang sedang mengambil berkas melihat mobil Nandini beserta para anggotanya. Valankani pun bergegas menghampiri Tilagan dan mengajaknya untuk segera pergi, karena Valankani takut jika Nandini mengetahui mereka ada di sini, Nandini akan marah karena tugas pembebasan bersyarat tidak seharusnya pergi semena-mena. Setelah mereka pergi, Nandini mulai mencari Anbu. Namun Nandini sangat terkejut ketika menemukan Anbu sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, Nandini dipanggil oleh Nagalinggam, dan dia berkata jika kematian Anbu bertepatan dengan kedatangan Nandini, yang membuat Nagalinggam curiga pada Nandini, karena Nandini merupakan satu-satunya polisi yang pernah bermasalah dengan menikam juga Anbu. Nandini pun menjelaskan jika kedatangannya saat itu untuk menggali informasi kematian Manikam. Namun, Nagalinggam tetap menyudutkannya dengan menjelaskan tentang jam tangan milik Nandini yang ditemukan di TKP saat pembunuhan Manikam, dan semua bukti mengarah pada Nandini. Nagalinggam pun menegaskan jika Nandini tidak mampu mengungkap kasus kematian mereka dalam waktu 48 jam, dia mengancam akan memenjarakan Nandini dengan bukti-bukti yang mengarah kepadanya. Setelah itu, Nandini mulai mencari dan mengumpulkan berbagai data-data penting. Kemudian, dia teringat perkataan Johnny yang mengatakan jika dia didatangi polisi bersama teman dari luar negerinya. Nandini pun kembali memanggil Johnny untuk menunjukkan polisi tersebut. Namun Johnny tidak menemukan polisi itu di antara beberapa polisi yang Nandini kumpulkan. Nandini pun menyuruh bawahannya untuk memberi foto-foto para anggota polisi yang tidak hadir. Kemudian, Nandini beserta dokter ahli mulai merinci pola pembunuhan yang terjadi. Tak lama kemudian, Nandini terganggu oleh suara seorang ibu yang ingin mengajukan laporan tentang kehilangan anaknya. Setelah Nandini menghampirinya, wanita tersebut menunjukkan foto anaknya yang ternyata Vikram. Tentu Nandini sudah tak asing lagi dengan wajah Vikram. Nandini menjelaskan bahwa Vikram merupakan pencuri. Mendengar itu, tentu saja ibunya membantah, dan Murti pun menjelaskan kepadanya jika baru-baru ini Vikram pernah menggoda anak sekolah yang membuatnya dipukuli oleh orang tuanya. Namun Murti gugup saat ditanya siapakah yang memukulinya. Dan akhirnya Murti bilang bahwa yang memukuli Vikram adalah seorang tahanan yang sedang bebas bersyarat. Nandini mulai teringat dan dia pun curiga pada Valankani dan Tilagan. Kemudian, Nandini memanggil Johnny dan menunjukkan foto Valankani. Sontak saja Johnny pun membenarkannya. Kemudian Nandini pun menunjukkan foto Tilagan yang disebut Johnny sebagai teman luar negerinya. Namun, Johnny bilang jika dia tidak terlalu yakin. Dia hanya menyebutkan kalau teman Valankani bertubuh tinggi, karena saat itu orang tersebut menutupi sebagian wajahnya. Kemudian Nandini bertekad untuk menemui Tilagan. யாரை வாட்ச் பண்ணுகிறோம் சரிங்க இதோ வரேன்
Terlihat, Tilagan dan Valankani berada di tanah kapling yang akan Tilagan jual untuk biaya hidup Malar. Ternyata yang membelinya adalah Mani. Di sana Tilagan mulai menandatangani transaksinya. Diketahui, Malar dalam perjalanan menuju area tersebut. Selain untuk dipertemukan dengan ayahnya, kedatangan Malar diperlukan sebagai saksi. Namun kedatangan mereka didahului oleh Inspektur Nandini beserta anggotanya. Tanpa basa-basi, Nandini langsung menyeret Tilagan. Malar semakin kecewa saat pertemuan dengan ayahnya kembali bernuansa tidak baik. Saat mereka sampai ke kantor polisi, Tilagan diminta menaruh sidik jarinya untuk dicocokkan dengan pisau yang ditemukan di TKP. Hal ini membuat dia kembali teringat pada saat dia diadili di pengadilan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Anbu bahwa Tilagan telah membunuh istrinya sendiri, yang menyebabkan Tilagan dipenjara dan terpaksa berpisah dari anaknya. Setelah itu, Nandini pun bergegas membawa Tilagan ke kediaman hakim untuk menganalisa kebenarannya. Kemudian Nandini menjelaskan jika napi yang dibebaskan bersyarat telah melakukan pembunuhan. Tilagan menolaknya, dan hakim bilang jika polisi tidak akan menangkap penjahat tanpa bukti. Tilagan pun menghampiri mereka sambil berkata jika Nandini menuduhnya tanpa bukti. Kemudian, Nandini menjelaskan berikut data analisa jika Tilagan telah melakukan 2 pembunuhan dengan pola yang sama. Salah satunya adalah Anbu. Nandini menyebutkan jika masa bersyarat yang diberikan pada Tilagan dimanfaatkan olehnya untuk membunuh Anbu, karena Anbu merupakan orang yang memberatkan Tilagan atas pembunuhan pada istrinya 14 tahun yang lalu. Tilagan pun menanyakan mengapa Nandini menuduhnya membunuh dengan pola yang dilakukan oleh narapidana lain. Padahal, jelas-jelas pola tersebut sudah dilakukan di saat dia masih berada di penjara. Tilagan pun menjelaskan tentang pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana yang sudah lama mati. Kemudian, seorang pengacara memberikan sebuah koran lama kepada hakim, dan pengacara tersebut menjelaskan jika yang dibicarakan oleh Tilagan adalah benar adanya. Menyadari hal itu, hakim bertanya kepada Nandini, siapakah pelaku pembunuhan sebenarnya? Sontak Nandini pun gugup dan cemas. Ditambah, Tilagan kembali menjelaskan jika di saat pembunuhan yang terjadi sebelum Manikan dan Anbu, Nandini tidak menanganinya karena dia sedang berada di masa skorsing, karena sebelumnya telah menyebabkan tahanan mati di saat interogasi. Dan pengacara bilang jika Nandini memiliki hubungan kurang baik dengan Anbu dan Manikam. Mendengar itu, hakim menyatakan jika kasus dan bukti-bukti yang ada malah mengarah ke Nandini. Kemudian hakim pun kembali masuk. Sebelum Nandini dan yang lainnya pergi, dia berkata pada Tilagan jika dia menemukan Vikram, dia berjanji akan memberatkan kembali hukumannya. Setelah yang lain pergi, Tilagan teringatkan masa lalunya saat pertama kali dia masuk ke penjara. Terlihat, Tilagan mencoba melarikan diri, namun diketahui oleh para penjaga, hingga Tilagan disiksa dan diseret dengan sejumlah luka. Diketahui selama di penjara Tilagan berteman dengan Kalimutu. Kalimutu merupakan napi senior. Dia menyarankan agar Tilagan tetap bersabar untuk mengumpulkan sejumlah informasi tentang mereka yang telah memfitnahnya. Mulai saat itulah, Tilagan menyusun rencana dan bertekad membalas dendam dengan memanfaatkan masa pembebasan bersyaratnya tanpa tertangkap. Tak lama kemudian, masa tahanan Kalimutu telah selesai dan dia pun dibebaskan. Setelah Kalimutu sampai di kediamannya, Tilagan menghubunginya lewat telepon para napi yang mereka sembunyikan. Tilagan meminta Kalimutu untuk mengambil mayat di rumah sakit tempat Tilagan bekerja sebelum dipenjara. Mengenai hal itu, Kalimutu merasa heran. Dia pun bertanya mengapa Tilagan menyuruhnya membunuh mayat dan juga meletakkannya di sebuah jembatan di tepi jalan. Ternyata, itulah saatnya Tilagan mulai menjalankan rencananya untuk membalaskan dendamnya. Dia menyuruh Kalimutu melakukan pembunuhan dengan pola itu, agar di mana dia bebas nanti dan melakukan pembunuhan dengan pola itu, dia tidak akan terdeteksi oleh pihak polisi. Di sisi lain, Malar diolok-olok oleh teman sekolahnya setelah mereka tahu bahwa ayahnya seorang narapidana. Tentu saja hal ini membuat Malar sedih. Sepanjang jalan Malar terus diteriaki teman-temannya, hingga dia membanting penghargaan dari sekolah di depan Tilagan. Dan hal itu membuatnya semakin merasa bersalah dan sangat sedih, karena fitnah yang menimpanya, anak kesayangannya pun ikut terkena imbas. Di tempat lain,
Terlihat Nandini dan anggotanya terus mencari informasi dengan memperlihatkan foto-foto Tilagan pada orang-orang sekitar toko. Namun hasilnya tetap nihil. Namun di tempat lain, polisi menemukan sebuah informasi mengenai Vikram dari seorang supir bajai. Dia mengungkapkan jika beberapa waktu yang lalu dia mengantarkan Vikram dan berhenti di sebuah lahan yang diketahui lahan tersebut milik Tilagan. Nandini beserta anggotanya pun bergegas ke lahan tersebut. Setelah sampai, Nandini langsung menemukan alas kaki milik Vikram. Nandini beserta anggotanya mulai menyusuri area lokasi tersebut, hingga salah satu anggota menginjak tanah yang basah. Nandini curiga dan mulai penasaran. Setelah tanah tersebut digali, Nandini dikejutkan dengan temuan mayat Vikram yang mulai mengeluarkan bau. Malar, Malar, ini manusia. Di sisi lain, Tilagan yang sedang merenung sambil melihat miniatur yang telah rusak dihampiri adik perempuannya, dan dia pun memberitahukan jika Malar mendapatkan haid pertamanya. Sesuai tradisi, seluruh anggota keluarga harus mengadakan fungsi untuk merayakannya. Mendengar itu, Tilagan sangat bahagia dan terharu. Namun di tempat lain, Malar sedang dibujuk untuk mau merayakan fungsi. Malar bersedia, namun dia tetap bersikeras tidak ingin menemui ayahnya. Bibinya pun memberitahunya jika ayahnya rela melihat dari kejauhan demi tidak mengganggu kenyamanan anaknya yang setelah 14 tahun tidak pernah bertemu. Mendengar itu, Malar pun mengizinkan Tilagan untuk hadir di pestanya dengan catatan ayahnya tidak memperlihatkan diri langsung di depannya. Kemudian acara pun dimulai. Malar terlihat sangat cantik dengan pakaiannya yang membuat Tilagan sangat senang melihatnya. Kemudian di pagi hari, di setiap jam yang sama, Tilagan pergi ke kantor polisi untuk menandatangani laporannya. Namun Tilagan kaget melihat Valankani dengan pakaian pesta semalam. Saat terbangun, Valankani langsung menanyakan kenapa Tilagan membunuh Vikram. Tilagan kaget dan tentu tidak mengakuinya. Kemudian, Valankani menunjukkan jika ibu Vikram sudah berada di sana beserta teman Vikram. Teman Vikram berkata jika Tilagan yang tempo hari memukuli Vikram. Dengan menangis histeris, ibunya meluapkan amarahnya kepada Tilagan. Melihat itu, Tilagan kembali merasa panik. Dia teringat yang dialaminya dahulu. Setelah itu, melihat keringat dan raut wajah Tilagan yang panik, Nandini berkata jika dia melihat jelas ketakutan Tilagan karena kasus pembunuhannya akan segera terungkap. Kemudian Nandini mendapatkan telepon dari seorang ahli yang mengambil sampel sidik jari Tilagan tempo hari. Namun Nandini dibuat terkejut saat sang ahli bilang kalau sidik jari Tilagan tidak cocok dengan sidik jari di tuas lampu dan pisau yang ditemukan di TKP. Dan kini berbalik, raut wajah Nandini yang muram. Dia menjadi bingung sambil mendengar perbincangan Tilagan dan Valankani yang menjelaskan jika malam itu Tilagan bersama Valankani. Kemudian, saat Nandini pergi ke tempat pemeriksaan, Tilagan meminta Valankani untuk mengambil hasil otopsi Vikram yang berada di ruangan Nandini. Setelah mendapatkannya, Valankani memberikan laporan tersebut kepada Tilagan. Di sisi lain, Nandini kembali dikagetkan dengan sidik jari di pisau dan tuas listrik di TKP yang cocok dengan sidik jari seseorang. Setelah kembali ke kantor, Murti langsung menghampiri Nandini. Namun Nandini bilang bahwa pelakunya bukanlah Tilagan, melainkan Vikram. Kemudian, Tilagan menghampiri Nandini dan menunjukkan laporan otopsi Vikram. Nandini marah dan memojokkannya dengan berkata bahwa tidak seharusnya pembunuh mengambil data di meja polisi. Namun Tilagan mengungkit jika Nandini pun pembunuh karena sudah menyebabkan tahanan mati saat diinterogasi. Nandini marah, dia mengatakan bukan pembunuh, karena itu bukan salahnya, dan tahanan itu mati karena serangan jantung. Tilagan bertanya, bagaimana sakitnya perasaan Nandini jika terus dituduh sebagai pembunuh. Dan itu pun dirasakan olehnya, yang jelas-jelas selama ini dia bukanlah pembunuh. Mendengar itu, Nandini pun terdiam. Kemudian Tilagan menjelaskan secara detail mengenai luka-luka di badan Vikram. Tilagan pun menyimpulkan jika mungkin itu terjadi disebabkan perkelahian. Mendengar itu, Nandini menyuruh Tilagan pergi. Kemudian, Tilagan kembali meminta Valankani untuk mengantarkan sebuah laporan registrasi Vikram kepada Nandini. Di saat Vikram ditangkap atas pencurian sepeda dan yang menjaminnya adalah Mani. Setelah melihat isi laporan tersebut, Nandini pun mulai mencari Mani.
Dia yakin Mani tahu sesuatu. Setelah berhasil menemukannya, Nandini dan anggotanya menginterogasinya dan memaksanya untuk mengatakan semua kebenarannya. Nandini terus memukuli Mani, hingga Mani mengakui jika dialah yang membunuh Vikram. Hal itu bermula di saat dia dibayar oleh Anbu untuk membunuh Manikam, dan dia pun sengaja melibatkan Vikram agar Mani tak dicurigai. Dia pun mengaku telah membunuh Vikram karena sebuah perkelahian yang disebabkan pembagian hasil yang tidak merata. Kemudian, Mani menyeret Vikram. Saat itu, Vikram bilang jika Mani hanya membunuh mayat. Dia mengetahui saat dia masuk ke ruangan Manikam. Awalnya, Vikram menyangka Manikam terdiam karena mabuk. Namun, Vikram melihat pendarahan di telinga dan menyadari jika Manikam sudah mati sebelum Mani menusuk-nusuk lehernya. Tak disangka, untuk menghilangkan jejak, Mani pun memberikan pisaunya kepada Vikram. Yang otomatis sidik jari Vikram ada di sana. Vikram pun melanjutkan lagi perkataannya jika sebelum dia masuk, dia melihat si pembunuh keluar dari toko. Dia mengancam Mani akan melaporkannya karena saat menusuk-nusuk Manikam, Vikram memvideonya. Mendengar itu, Mani pun kesal dan dia membunuh Vikram. Dia menguburnya di lahan milik Tilagan yang sudah dia beli. Yang ternyata, kebenaran pun terungkap. Sebelum Mani masuk, Tilagan mendahului menghampiri Manikam. Dia membunuh Manikam dengan membuat suara yang menjadikan telinga Manikam kesakitan dan membuatnya tewas. Iya. Waktu pun berlalu. Setelah menginterogasi Mani, Nandini tetap merasa ada hal yang janggal mengenai pola pembunuhan yang terjadi. Nandini pun pergi ke lapas pusat bertujuan menginterogasi seorang napi yang mempunyai riwayat pembunuhan yang sama. Setelah sampai, Nandini meminta izin kepada petugas. Namun petugas itu menjelaskan jika napi yang dituju Nandini bisu dan tuli. Mendengar itu, Nandini merasa bahwa ini bukan kebetulan, dan dia pun segera menginterogasi mereka ditemani penerjemah. Setelah mereka datang, Nandini menanyakan melalui penerjemahnya apakah mereka pernah memberitahu aksi mereka ke napi lain yang sudah terbebas. Namun mereka malah menyangka Nandini datang hanya membuat lelucon saja. Melihat itu, Nandini marah dan menampar salah satu dari mereka. Kemudian di tengah kericuhan, penerjemah berkata jika para napi meminta pengacara dan penerjemah yang biasa melayani mereka. Kemudian salah seorang petugas bilang jika penerjemah mereka adalah Tilagan. Mendengar itu, Nandini menunjukkan foto Tilagan pada para napi yang tuli dan bisu. Kemudian Nandini berkata jika Tilagan telah melakukan 2 pembunuhan dalam masa pembebasannya. Mengetahui hal itu, para napi menjelaskan jika Tilagan tidak mungkin melakukannya karena bagi mereka Tilagan adalah seorang penyelamat dan para napi pun menceritakan lewat penerjemah. Tilagan merupakan supir ambulan yang sangat baik dan bertanggung jawab. Dia sering menyelamatkan banyak nyawa, hingga suatu hari dia dipertemukan dengan seorang perawat yang bisu dan tuli bernama Jenny. Awalnya, Tilagan tidak mengetahui jika Jenny bisu dan tuli, namun dia mengetahuinya setelah seorang perawat memberitahunya. Dari situlah, Tilagan mulai jatuh cinta kepada Jenny. Mereka saling mencintai dan akhirnya menikah. Jennifer Mary திருமணம் செய்ய Tilagan dan Jenny sangat bahagia ketika kelahiran anak pertama mereka yaitu Malar. Diketahui saat Tilagan mengajak main bayinya, Tilagan dihubungi oleh seorang temannya yang bernama Katir. Dia meminta tolong kepada Tilagan. Katir berkata jika dia dikejar dan akan segera dibunuh atas suruhan anggota polisi. Sontak saja, Tilagan pun pergi untuk menolong temannya itu. Kemudian setelah sampai, Tilagan melihat temannya hampir dibunuh oleh sekelompok orang. Tentu disitulah pertemuan pertama antara Anbu dan Tilagan. Kemudian, Tilagan melawan mereka dan berhasil melumpuhkannya. Sebelum Tilagan dan temannya pergi, terlihat Asma Anbu kambuh. Namun dia kembali berontak setelah dibantu alat perdanya. Saat itu, Tilagan langsung menajong sebuah ember ke arah Anbu yang membuat keningnya terluka. Kemudian, Tilagan membawa temannya ke rumah sakit, tempat dia dan istrinya bekerja.
Setelah diberi perawatan, Katir menjelaskan pada salah seorang polisi jika dia dikejar oleh orang suruhannya Nagalinggam. Katir berkata jika Nagalinggam membencinya karena dia telah mengajak kawin lari adiknya. Nagalinggam tidak merestuinya karena Katir orang miskin. Kemudian Katir disiksa. Beruntung, Tilagan datang dan menolongnya. Namun polisi tersebut ternyata bagian dari komplotan Nagalinggam. Setelah mendengar penjelasan Katir, dia memberitahukannya kepada Nagalinggam. Suatu hari, Nagalinggam datang dan memanggil Tilagan. Dia mengancamnya karena telah ikut campur urusannya. Tentu Tilagan tetap dengan pendiriannya dan membela Katir. Dia menunjukkan ketidaktakutannya kepada Nagalinggam. Kemudian, setelah itu Nagalinggam, Ambu, dan Manikam merencanakan hal buruk kepada Tilagan. Suatu hari setelah bertugas, Tilagan nampak kehujanan. Saat itu, Nagalinggam meneleponnya dan memberitahu jika sebuah bajai telah terlindas oleh truk. Nagalinggam menjelaskan jika di bajai itu terdapat wanita bisu dan tuli. Mengetahui hal itu, Tilagan terkejut dan dia pun meminta maaf atas tindakannya tempo lalu. Tilagan menyangka jika itu hanyalah sebuah ancaman. Namun, setelah dia sampai di lokasi, dia terkejut melihat darah yang bercucuran. Dia pun bergegas mencari bajai sesuai yang dibicarakan Nagalinggam. Dia sangat terpukul melihat sajam yang masih tertancap di perut istrinya. Diketahui, Jenny masih bertahan, dan Tilagan pun mencabut sajam tersebut, yang membuat sidik jarinya terdeteksi di sajam itu. Tilagan bergegas membawa istrinya ke rumah sakit. Namun, Tilagan dihadang oleh kendaraan beserta orang-orang suruhan Nagalinggam, Ambu, dan Manikam. Sepanjang jalan, Tilagan terus dipojokkan hingga membuatnya terluka. Setelah sampai, Tilagan langsung membawa istrinya ke ICU. Namun naas, nyawanya tak tertolong. Dokter mengatakan jika Jenny telah meninggal saat di perjalanan. Dokter bilang, jika saja Tilagan datang 10 menit lebih awal, mungkin Jenny akan tertolong. Mengenai hal itu, Tilagan sangat bersedih karena kehilangan istri tercintanya dan membuat putrinya menjadi yatim. Kemudian, setelah selesai pemakaman istrinya, tiba-tiba polisi datang dan menyeret paksa Tilagan atas tuduhan pembunuhan istrinya. Mereka memutarbalikkan fakta kalau istrinya ketahuan selingkuh dengan Katir yang merupakan temannya sendiri. Tilagan pun dipitnah dengan begitu keji hingga dipenjara dan terpisah dari anaknya. Para napi bisu itu berkata jika tidak mungkin Tilagan membunuh karena mereka percaya Tilagan adalah orang baik. Mendengar itu, Nandini berkata Tilagan memanglah orang baik, namun pembunuhan yang terjadi sekarang dilakukan olehnya untuk balas dendam. Kemudian, Nandini mencoba mengungkapkannya, namun dia tidak memiliki bukti kuat tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Tilagan. Semua rencananya begitu apik dan sangat rapi, yang membuat semua bukti-bukti berbalik kepada Nandini. Hah? Di sisi lain, Velankani mengajak Tilagan untuk minum bersama. Dia bilang jangan menolak, karena malam ini malam terakhir sebelum masa pembebasan bersyaratnya berakhir. Diketahui, hari terakhirnya bertepatan dengan acara karnaval, sehingga para polisi pun berjaga di sana termasuk Nagalinggam yang terlihat hadir di acara tersebut. Menyadari hal itu, Nandini menghampiri Tilagan, dan dia pun berkata jika ini adalah malam terakhir untuk Tilagan menjalankan aksinya. Nandini menegaskan jika dia tidak akan membiarkan Tilagan untuk melakukannya. Dan jika pun terjadi, Nandini akan memastikan jika kecurigaannya selama ini benar. Kemudian, Nandini menugaskan para anggotanya untuk menjaga ketat Tilagan hingga melarang dan memastikan agar Tilagan tidak keluar rumah. Setelah itu, Nandini menghampiri Nagalinggam yang sedang mempersiapkan anggotanya untuk berpatroli. Nandini berkata jika Nagalinggam sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu, Nagalinggam tidak menghiraukannya. Namun dia terkejut setelah Nandini menyebut nama Tilagan. Nagalinggam mulai tersadar akan perlakuannya kepada Tilagan. Kemudian, Nagalinggam langsung memerintahkan salah satu anggotanya yang berjaga di rumah Tilagan untuk segera menembak mati Tilagan dan mengungkapkan jika Tilagan berusaha mencoba melarikan diri. Diketahui, saat itu terlihat Tilagan sedang main petak umpet bersama para keponakannya. Namun diam-diam, Tilagan mulai menjalankan aksinya. Tilagan mulai menyelinap di antara keramaian, sehingga Nandini yang mengawasinya lewat CCTV pun tidak melihatnya.
Sementara itu, terlihat Nagalinggam berada di tengah keramaian tanpa pengawalan. Nagalinggam menghubungi bawahannya yang dia suruh untuk menembak Tilagan. Bawahannya menjelaskan bahwa Tilagan tidak ada di tempatnya karena sedang bermain petak umpet dengan anak-anak. Tanpa disadari, Tilagan sudah berada di belakang Nagalinggam. Terlihat Tilagan sedang menyiapkan petasan untuk mengalihkan perhatian. Di sisi lain, Nandini mulai resah dan khawatir. Kemudian, Tilagan pun mulai menyalakan petasannya. Saat suara gemuruh terjadi dan asap yang padat, Tilagan menikam Nagalinggam dan menyeretnya ke suatu ruangan yang sepi. Melihat hilangnya Nagalinggam, Nandini kebingungan. Kemudian, terlihat Tilagan meluapkan dendamnya selama 14 tahun dengan terus menyiksanya. Setelah Nagalinggam terkapar sekarat, Tilagan mulai menyadari kedatangan Nandini, dan Tilagan pun bergegas pergi. Setelah sampai, Nandini melihat Nagalinggam dalam kondisi memprihatinkan. Dia pun langsung meminta anggotanya untuk memanggil ambulan, agar nyawa Nagalinggam bisa tertolong. Tak lama kemudian, ambulan pun datang, dan Nagalinggam segera dibawa. Namun tak lama setelah itu, ambulan kembali datang. Melihat itu, Nandini dan yang lainnya terheran-heran. Ternyata ambulan yang membawa Nagalinggam adalah Tilagan. Terlihat, Tilagan membawa Nagalinggam yang sekarat ke suatu tempat. Dia sengaja memperlambat waktu demi membalaskan hal yang terjadi kepada istrinya dahulu. Kemudian, Nagalinggam tak mampu bertahan, yang akhirnya mati. Setelah itu, Tilagan bergegas kembali ke rumahnya. Menyadari hal itu, Nandini menghampiri rumah Tilagan. Namun dia terkejut saat Tilagan membukakan pintu dengan raut wajah tanpa mencurigakan. Nandini berkata, bagaimana Tilagan bisa kembali dengan cepat. Tilagan menjawab bahwa dia sedang main petak umpet. Tilagan pun menyebutkan jika salah satu anggota polisi yang berjaga pun melihatnya, dan hal itu dibenarkan oleh petugas polisi. Mengenai hal itu, Nandini geram, namun dia tak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya bukti-bukti yang mengarah kepada Tilagan. Keesokan harinya, masa pembebasan bersyarat Tilagan pun berakhir. Tilagan mulai berpamitan dan meminta maaf kepada Valankani karena telah menyusahkannya. Diketahui, Tilagan dijemput langsung oleh Nandini. Di tengah perjalanan, Nandini bertanya, apakah dibenarkan membalas dendam setelah bertahun-tahun? Tilagan balik bertanya, apakah benar jika seseorang mengabaikan orang-orang yang merugikannya? Nandini pun masih memojokkannya dan berkata jika nasib Tilagan sangat malang, karena jika benar Tilagan orang baik, mengapa dia tidak memberitahukan Malar? Tilagan mengungkapkan jika dia rela tidak diterima oleh anaknya dan menganggapnya jahat, asalkan anaknya bahagia daripada anaknya menganggapnya orang baik, dan itu akan menyebabkan kesedihan untuk anaknya yang tak tega ayahnya dipenjara. Mendengar hal itu, Nandini terdiam. Kemudian Tilagan pun kembali di penjara dan menjalani masa hukumannya. Beberapa bulan kemudian, Nandini datang dan menyuruh Tilagan untuk menemuinya. Tadi sangka Malar datang dan mengakui Tilagan sebagai ayahnya. Mendengar hal itu, Tilagan sangat bahagia karena setelah 14 tahun dia baru bisa menyentuh tangan anaknya lagi. Dan film pun berakhir.